Mas Gibran ini bukan pilihan utama untuk menjadi wapres. Kamu buka aja deh. Oh. Pertama sebenarnya idealnya itu dulu adalah ada sebuah pemikiran untuk bagaimana menggabungkan antara Pak Prabowo dan Pak Ganjar ya? Ganjar, oh ya, itu maunya presiden. Itu keinginan Itu presiden. ide besar untuk bangsa. Ya. Itu ide ideal, gagasan ideal. Kemudian ini berjalan, awalnya ada connect. Begitu waktu berjalan, survei Pak Prabowo, waktu itu kan Pak Ganjar surveinya tinggi. Tinggi. Waktu itu komitmennya adalah siapa yang punya survei lebih tinggi, itu yang menjadi capres. Surveinya di bawah, yang di bawah ya cawapres. Awalnya ide itu cukup bagus untuk kemudian menjadi bahan diskusi renungan gitu. Tapi belum ada satu titik kesepakatan. Tapi biarlah bola itu bergulir. Waktu berjalan ternyata surveinya kawan dua-dua ini bagus, baik Pak Ganjar maupun Pak Prabowo. Nggak ada yang mau ngalah siapa nomor 1 siapa nomor 2. Akhirnya ide itu petah. Ya. Pak Jokowi nggak bisa memutuskan. Ya, nggak Nggak bisa maksudnya siapa yang jadi capres dan siapa Enggak, cawapres. beliau hanya menyampaikan ide. Ya. Bahwa presiden itu hanya menyampaikan ide untuk kebaikan bangsa. Begitu selesai, Tidak ada yang mengalah. nggak ada yang mengalah, maka muncullah opsi kedua. Waktu itu saya dorong abang saya, Mas Erik. Jadi Pak Presiden pun waktu awalnya itu mendorong Pak Erik sebagai salah satu cawapres. Ya. Ya. Bukan satu-satunya ya, sebagai salah satu Salah satu. cawapres. Termasuk Sandi segala macam. Iya. Tapi waktu itu kan kemudian kan telah terafiliasi dengan Pak Prabowo. Ya. Dan Bang Erik waktu itu punya kesempatan yang cukup besar. Dari PAN. Berlipat. Tapi sekali lagi, proposalnya Pak Prabowo itu beda. Pak Prabowo itu meminta kepada Pak Presiden untuk Mas Gibran yang menjadi wakilnya. Pak Prabowo ada masalah dengan itu. Nggak ada masalah. Cuma Pak Prabowo kan nggak mau lagi jadi cawapres, nggak mau jadi capres, dia pengen menjadi capres dan presiden. Saya tidak tahu pertimbangan apa Pak Prabowo. Jadi itu proposal untuk Pak Gibran itu adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo. Itu idenya di Pak Prabowo. Prabowo yang minta. Tidak ada permintaan dari Presiden Jokowi. Nggak ada, Pak Presiden waktu itu nolak. Bahkan mungkin Presiden milih Erik ya. Pak Presiden memilih Erik. Itu benar tuh. Gue bisa bertanggung jawabkan. Benar nggak ada isu bahwa kalau misalnya Prabowo itu memilih Erik, Ketua Umum Partai Golkar Pak Erlangga Hartarto menolak. Nah, benar nggak itu? ada cerita lagi nih. Ini Ketua Umumnya Gus Ipin ini. Jadi biar clear nih kita. Jadi awalnya Pak Presiden Jokowi itu mendukung Pak Erik. Ya. Pak Prabowo membawa Pak Gibran. Kemudian di dalam rapat koalisi. Dalam rapat koalisi itu voting tertutup. Di mana voting tertutup? Satu partai koalisi itu berhak menyampaikan tiga suara. Tiga nama. Tiga nama itu. Di dalam 3 nama itu, suara paling banyak itu Mas Gibran. 7. Ibu Kofifa 4, Bang Erik 1, Ya. Pak Erlangga 1, kalau tidak salah Bang Yusril juga 1. Ya. Itu dalam voting tertutup itu. Di keempat. Maksudnya partai-partai koalisi ini termasuk partai-partai yang belum masuk parlemen juga kan? Iya, Partai baru. iya Bu, termasuk ya. Suaranya sama antara Partai Golkar yang besar, Partai Gerindra dengan. Terkecuali gue ketua umum partai kalau itu menyangkut mekanisme jangan tanya gua. Iya, harusnya beda itu. Ya. Nah kemudian Pak Erlangga menyampaikan kalau Pak Erik yang jadi wakil, Golkar keluar dari koalisi. Benar nggak Gus Ipin? Ya kira-kira begitu. Jadi wakilnya Prabowo kan gitu. Sebenarnya di kepala Jokowi itu nggak pernah mikirin anaknya jadi cawapres. Yang dia pikir itu Ganjar. Jadi wakilnya Prabowo kan gitu. Diajak belusukan ke sawah. Menteri Pertahanan Republik Indonesia diajak presiden ke sawah. Di Jawa Tengah bersama gubernur. Maksudnya apa itu? Nah Gibran ditanya, wah saya belum cukup umur. Bener itu. Begitu juga Prabowo nih. Kalau kita lihat-lihat ya dari luar ya. Itu kan menurut survei yang paling tinggi itu Erik untuk calon wakil presiden. Ya. Erik paling tinggi. Ya. Gibran nggak ada jauh. Ya. Nomor 1 Erik, nomor 2 itu Khofifah. Ya. Dan seterusnya. Di kepala Prabowo itu kira-kira bagaimana ini menggarap karena 0103 ini punya afiliasi di NU semua di Jawa Timur itu. Dia menganggap Jawa Barat ini insya Allah menang dah. Tapi Jawa Timur itu, Jawa Tengah itu 03, Jawa Timur jadi kunci.
Maka dia mikir-mikir nih. Karena Khofifa diajukan oleh Demokrat, dia mikir juga Khofifa ini. Tapi menurut survei Erik lebih tinggi secara nasional. Dia pusing juga itu. Lebih pusing lagi setelah itu Muhaimin waduh, gawat ini. Salah milih orang pada bubar ini koalisi gitu loh. Sambil dia pusing-pusing, tiba-tiba Ibu Mega mengumumkan Ganjar Mahfud. Yusril sebagai ketua umum partai PBB ngurus SKCK juga. Waduh, lucu ini. Jadi dia merasa pantas juga dia jadi cawapres. Karena di sana Mahfud, ya kenapa? Kartu dia selalu jadi hidup ya. Jadi hidup. Maka yang bikin SKCK itu Erik sama dia. Yang diberita ya, saya nggak tahu benar apa, tapi berita begitu. Nah, jadi Prabowo ini jadi pusing ya. Begitu ada keputusan bahwa umur boleh di bawah 40. Nah, dia pikir-pikir boleh juga ini. Begitu dia ngomong tentang Gibran, semua partai itu setuju semua. Untung buat dia. Oke semua. Bahkan Golkar lebih duluan mengusulkan. Gitu loh. Karena dia ngerasa ya adalah anunya dia rendah gitu, Erlangga kan mengusul. Yang lain, wah bagus. Gitu. Sekali lagi karena budaya feodal, karena faktor Jokowi. Mereka ini kan di dalam koalisi pemerintahan Jokowi. Ya itu ya teman-teman, kalau teman-teman simak tadi video-video ini, sebenarnya kalau semua narasi ini dicerna dengan baik oleh pembenci Jokowi hari ini, yang minta Gibran dimakzulkan, Jokowi hanya memikirkan melanjutkan kekuasaannya, Jokowi dinasti politik, semua itu bisa terbantahkan dengan seluruh narasi yang sudah kita simak ya. Teman-teman bisa membuat resume ya, membuat rangkuman bahwa yang ingin Gibran itu adalah koalisi, adalah Pak Prabowo yang bahkan minta sampai 5 kali ya teman-teman, dari Dasko sendiri, orang penting di Gerindra, Pak Dasko ya teman-teman. Lalu Gibran juga sosok yang bisa diterima seluruh partai politik, mulai dari Golkar, PAN, ya, Gerindra sendiri tentunya, ya. Di sana ada nggak narasi Pak Jokowi mendorong, bahkan Pak Jokowi menolak narasi yang muncul. Jadi kalau teman-teman cerna, rangkum dan telaah di mana salah Pak Jokowi, tidak ditemukan. Lalu ditanya kenapa diperbolehkan, Pak Jokowi sudah melarang. Tetapi orang sedewasa Gibran, masa diatur sampai sedemikian rupa dikekang? Pak Jokowi hanya memberikan, seperti kata Pak Jokowi sendiri, sebagai orang tua hanya mendoakan. Dan tentu Pak Jokowi sudah memberi pandangan, saya yakin. Tetapi kalau dari Gibran dan pihak Pak Prabowo dan Pak Prabowo sendiri cocok, biarlah mereka ibaratnya meminang Gibran karena itu yang bisa menyatukan koalisi biar nggak bubar. Nah, poinnya apa relevansinya pada hari ini? Kenapa yang disalahkan Jokowi? Saya belum dengar ada yang berani nyalahin Pak Prabowo. Menurut saya ini bentuk kepengecutan. Ya, kalau berani salahkan Pak Prabowo, kenapa memilih Gibran? Kok nyalahinnya Gibran terus? Yang dimakzulkan Gibran terus? Tidak ada yang berani menyalahkan Pak Prabowo. Ini ganjil, ini tidak tuntas kritiknya ya teman-teman, dan salah alamat ya teman-teman. Jadi buat saya itu relevansinya hari ini ya. Kalau menurut teman-teman bagaimana? Coba tambahkan di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.